Perkembangan sosio-emosi dewasa akhir. Yang pertama, teori perkembangan sosio-emosi, yang terbagi jadi 4, yaitu yang pertama, perkembangan sosio-emosi Erik Erikson. Menurut Erikson, tahap psikososial dewasa akhir memasuki tahap integrity versus despair, yaitu kemampuan perkembangan lansia mengatasi krisis psikososialnya. Individu melihat kembali dan mengevaluasi apa yang telah mereka lakukan sepanjang hidup mereka. Yang kedua, teori aktivitas. Semakin besar aktivitas dan keterlibatan individu lanjut usia, maka makin puas mereka terhadap kehidupannya, mencapai kepuasan hidup bila mereka melanjutkan peran di masa dewasa menengah hingga masa dewasa akhir, atau menemukan peran pengganti yang dapat membuat mereka tetap aktif dan terlibat. Yang ketiga, teori selektivitas sosio-emosi. Kecenderungan membatasi jaringan sosialnya, hanya mempertahankan kontak sosial dengan jaringan tertentu yang menguatkan kepuasan hidupnya. Tampak seperti menarik diri atau isolasi sosial. Pertanda hilangnya identitas sosial. Faktor yang mempengaruhinya yaitu ditinggalkan oleh semua anaknya, berhenti dari pekerjaan karena pensiun, mundur dari kegiatan yang memungkinkan untuk bertemu banyak orang, dan lain sebagainya. Yang keempat, teori optimalisasi selektif melalui kompensasi. Teori optimalisasi selektif melalui kompensasi menyatakan proses menjadi tua yang berhasil berkaitan dengan tiga faktor utama, yaitu seleksi, optimalisasi, dan kompensasi. Hal ini secara khusus relevan apabila individu mengalami kemunduran. Berikutnya, kepribadian, diri, dan masyarakat. Banyak stereotip positif dan negatif yang mampu mempengaruhi kepribadian lansia. Integritas ego penting dalam menghadapi kehidupan dengan puas dan bahagia. Hal ini berdampak pada hubungan sosial dan produktivitasnya yang puas. Penting untuk anak memberikan perhatian khusus bagi orang tuanya yang sudah menginjak lansia dan anaknya yang butuh dukungan juga untuk menjadi seorang yang dewasa dan bertanggung jawab. Di samping itu, permasalahan dari diri sendiri dan perubahan fisik, mulai tanda penuaan yang cukup menyita perhatian. Saat individu memasuki dewasa akhir, mulai terlibat gejala penurunan fisik dan psikologis, perkembangan intelektual dalam lambatnya gerak motorik, pencarian makna hidup selanjutnya. Akibat berkurangnya fungsi indera pendengaran, penglihatan, gerak fisik, dan sebagainya, maka muncul gangguan fungsional atau bahkan kecacatan pada lansia. Misalnya badan menjadi bungkuk, pendengaran sangat berkurang, penglihatan kabur, dan sebagainya, sehingga sering menimbulkan keterasingan. Hal itu sebaiknya dicegah dengan selalu mengajak mereka melakukan aktivitas selama yang bersangkutan masih sanggup, agar tidak merasa terasing dan tersaingi. Relasi, keluarga, dan sosial. Akibat berkurangnya fungsi indera pendengaran, penglihatan, dan gerak fisik, maka muncullah gangguan fungsional atau bahkan kecacatan pada lansia. Misalnya, badan menjadi bungkuk, pendengaran sangat berkurang, penglihatan kabur, sehingga sering menimbulkan keterasingan. Hal itu sebaiknya dicegah dengan selalu mengajak mereka melakukan aktivitas selama yang bersangkutan masih sanggup, agar tidak merasa terasingkan atau diasingkan. Karena jika keterasingan terjadi, akan semakin menolak untuk berkomunikasi dengan orang lain, dan kadang-kadang muncul perilaku agresif seperti mudah menangis, mengurung diri, mengumpulkan barang-barang tak berguna, serta merengek-rengek dan menangis bila ketemu orang lain, sehingga perilakunya kembali seperti menjadi anak kecil. Penyesuaian pribadi dan sosial pada usia lanjut. Yang pertama, bahaya psikologis. Mereka menerima pendapat tentang kebudayaan dari suatu usia, perasaan rendah diri, dan rasa tak enak yang datang bersamaan dengan perubahan fisik. Usia lanjut perlu menetapkan pola hidup yang berbeda dengan masa muda.
kecurigaan atau realisasi bahwa penurunan mental sudah terjadi. Yang kedua, bahaya fisik. Penyakit dan hambatan fisik, kurang gizi, gangguan gizi, dan mengendurnya kemampuan sosial, serta kecelakaan. Teori selektivitas sosio-emosi. Kecenderungan membatasi jaringan sosialnya, hanya mempertahankan kontak sosial dengan jaringan tertentu yang menguatkan kepuasan hidupnya. Tampak seperti menarik diri atau isolasi sosial. Memaksimalkan pengalaman-pengalaman emosional yang positif dan meminimalkan resiko emosional seiring dengan proses menjadi tua. Kompensasi selektif melalui kompensasi diajukan oleh Baltus DKK dalam Stanford 2011, yaitu seleksi domain dan prioritas kehidupan merupakan aspek penting dalam perkembangan, sehingga tujuan hidup dan prioritas menjadi bervariasi. Keberhasilan hidup lansia menyangkut 3 faktor, yaitu selektif, optimalisasi, dan kompensasi. Strategi yang digunakan lansia untuk mengalokasikan energinya dalam melakukan tugas-tugas produktif. Apa gaya hidup dan isu sosial yang berkaitan dengan usia? Yang pertama, kerja, pensiun, dan bersantai. Orang-orang yang terus bekerja setelah usia 65-70 tahun menyukai pekerjaan mereka dan tidak merasakan kebosanan dan tekanan. Maka, mereka cenderung lebih aktif sepanjang periode santai mereka dibandingkan para pensiun lainnya. Kedua, hidup setelah pensiun. Orang-orang yang pensiun bisa jadi merasakan kehilangan peran sentral bagi identitas mereka atau mereka menikmati hilangnya ketegangan yang berlalu bersamperan tersebut. Ketiga, gaya hidup yang berfokus pada keluarga. Pola aktivitas pensiun yang berputar pada rumah, keluarga, dan perusahaan. Investasi berimbang. Pola aktivitas pensiun yang dialokasikan di antara keluarga, kerja, dan bersenang-senang. Kelima, bersantai yang serius. Aktivitas bersantai menghasilkan keterampilan, perhatian, dan komitmen. Memberikan hubungan emosional paling tinggi atau paling rendah. Successful aging adalah kondisi fungsional lansia berada pada kondisi maksimum atau optimal sehingga memungkinkan mereka bisa menikmati masa tuanya dengan penuh makna, membahagiakan, berguna, dan berkualitas. Menurut Sudirman, successful aging adalah suatu kondisi di mana seseorang lansia tidak hanya berumur panjang, tetapi juga berumur panjang dalam keadaan sehat, sehingga memungkinkan untuk melakukan kegiatan secara mandiri, tetap berguna, dan memberikan manfaat bagi keluarga dan kehidupan sosial. Aspek-aspek successful aging. Yang pertama, menurut Lofton terbagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama functional wealth, yang kedua psychological wealth, yang ketiga selection optimization compensation, yang keempat primary and secondary control. Faktor-faktor yang mempengaruhi successful aging. Yang pertama, optimisme. Yang kedua, perasaan efikasi diri dalam meningkatkan kesehatan dan fungsi baik. Ketiga, optimasi secara selektif dengan kompensasi untuk membangun keterbatasan energi fisik dan sumber kognitif sebesar-besarnya. Keempat, penguatan konsep diri yang meningkatkan penerimaan diri dan pencapaian harapan. Yang kelima, memperkuat pengertian emosional dan pengaturan emosional diri yang mendukung makna dan menghadirkan ikatan nasional. 6. Menerima perubahan yang membantu pengembangan kepuasan diri. 7. Perasaan spiritual dan keyakinan yang matang, harapan dan kematian dengan ketenangan dan kesabaran. 8. Kontrol pribadi dalam hal ketergantungan dan kemandirian. Menurut Sudirman, terjadinya penuaan yang sukses terdapat beberapa faktor yang saling berkaitan. Yang pertama, faktor fisik dan kesehatan. Pola hidup yang sehat akan membuat keadaan fisik dan kesehatan lanjut usia tetap terjaga. Yang kedua,
Faktor aktivitas. Lanjut usia mampu memanfaatkan waktu luang mereka dengan melakukan aktivitas yang disenangi seperti aktif di kegiatan lingkungan, membantu anak-anak belajar, menjadi guru les, akan membuat lanjut usia merasa berguna bagi diri sendiri maupun orang lain. Yang ketiga, faktor psikologis. Sikap-sikap positif pada lansia seperti menyadari akan segala kekurangan yang ada dalam dirinya. Yang keempat, faktor sosial. Dengan adanya hubungan baik dari keluarga dan lingkungan kepada lansia untuk tetap melakukan kegiatan di lingkungan akan membuat lansia merasa diakui dan dihargai. Yang kelima, faktor religius. Faktor religius ini rutinitas yang dilakukan lansia untuk menjalankan ibadah serta mengikuti kegiatan keagamaan merupakan salah satu bentuk adanya keyakinan yang kuat akan campur tangan Tuhan atas apa yang diperoleh dalam menjalani hidupnya.